Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini menyenangkan dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Peralihan zaman prasejarah kepada zaman sejarah ditandai dengan ketika manusia mengenal tulisan sebagai bahasa komunikasi yang dituangkan dalam simbol-simbol yang dipahami oleh sebuah komunitas. Peradaban manusia yang tumbuh dan berkembang tidak terlepas dengan budaya tulis-menulis. Buku merupakan produk pemikiran manusia yang menggambarkan kebudayaan dan peradaban manusia pada masanya. Melalui buku, generasi sesudahnya dapat melihat adanya transformasi ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Buku mewakili manusia untuk menceritakan kebudayaan dan peradabannya dalam tradisi intelektual Islam, tidak terlepas dari peran dan keberadaan buku di tengah umat. Pada masa Khilafah Abbasiyah, buku-buku tersebut dikumpulkan pada sebuah perpustakaan yang diberi nama Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Pada masa itu, perpustakaan merupakan sarana untuk belajar, hingga umat Islam mampu membangun peradaban besar yang bertahan beberapa abad lamanya. Jejak sisa-sisa Rumah Kebijaksanaan atau Bait Hikmah sudah tidak bisa dilacak karena telah dihancurkan pada abad ke-13. Kita tidak bisa memastikan secara pasti di mana lokasi ataupun bentuknya. Tetapi akademi bergengsi ini sebenarnya adalah pusat kekuatan intelektual selama zaman keemasan Islam. Pada video kali ini kita akan melihat pengaruh Bait al-Hikmah terhadap peradaban dunia. Kita akan belajar dan membuka wawasan bersama mengenai dunia Islam dan perkembangan peradaban manusia. Tetapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Awalnya Al-Hikmah merupakan tempat koleksi pribadi Khalifah Harun ar-Rasyid pada akhir abad ke-8, tetapi kemudian diubah menjadi akademi publik sekitar 30 tahun kemudian. Perpustakaan Bait al-Hikmah merupakan suatu lembaga yang menyerupai universitas dan bertujuan untuk membantu perkembangan belajar, mendorong penelitian, dan mengurusi terjemahan teks-teks penting. Karena alasan ini terbuka bagi semua orang yang cakap menggunakannya, maka Baitul Hikmah telah mendatangkan efek yang paling penting bagi kehidupan intelektual waktu itu, serta menjadi referensi umum. Rumah Kebijaksanaan telah menarik perhatian para ilmuwan seluruh dunia. Perpustakaan Baitul Hikmah menerjemahkan bahasa India, Yunani, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Para ulama yang terakumulasi melalui koleksi besar pengetahuan dunia dan dibangun melalui penemuan mereka sendiri. Pada pertengahan abad ke-9, Baitul Hikmah adalah perpustakaan terbesar di dunia. Jika disetarakan, Bait al-Hikmah atau artinya Rumah Kebijaksanaan ini sama besarnya dengan British Library di London. Rumah Kebijaksanaan menjadi pusat studi kemanusiaan dan sains yang tidak tertandingi, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, geografi, filsafat, sastra dan seni, serta ilmu pengetahuan kimia dan astrologi. Koleksi perpustakaan ini sangat beragam dan mencakup berbagai bahasa seperti Arab, Yunani, Sanskerta, dan lain-lain. Koleksi Bait al-Hikmah ini terdaftar dalam buku Al-Fihris dan Al-Kasfi karya Haji Khalifah, juga dalam Al-Fihris karya Ibnu al-Nadim. Diketahui jumlah koleksi Bait al-Hikmah mencapai lebih dari 60.000 buku, jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran pada masa itu. Rumah Kebijaksanaan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang menginvasi Baghdad pada tahun 1258. Menurut legenda, manuskrip-manuskrip yang tersimpan di Rumah Kebijaksanaan dilempar ke dalam sungai Tigris sehingga mengubah air sungai tersebut menjadi merah kehitaman karena tinta. Tapi temuan-temuan dari sana telah melahirkan bahasa matematika abstrak yang kuat yang kemudian diadopsi oleh kerajaan Islam Eropa dan akhirnya di seluruh dunia. Selama ratusan tahun hingga Renaissance dan Italia surut, ada satu nama yang identik dengan matematika di Eropa, yaitu Leonardo da Pisa yang kemudian dikenal dengan sebutan Fibonacci. Dan di usia 20-an, Fibonacci melakukan perjalanan ke Timur Tengah karena terpikat dengan gagasan-gagasan yang datang ke barat dari India melalui Persia. Ketika kembali ke Italia, Fibonacci mempublikasikan sistem numerik Hindu-Arab. Pada tahun 1202,
angka Hindu Arab hanya diketahui oleh sejumlah intelektual. Di sisi lain, saudagar dan orang terpelajar Eropa masih berpegang teguh pada perhitungan dengan angka Romawi yang membuat perkalian dan pembagian sangat tidak praktis. Buku Fibonacci mendemonstrasikan penggunaan angka dalam operasi aritmatika dan teknik-teknik yang dapat diterapkan untuk memecahkan perhitungan praktis seperti margin keuntungan, penukaran uang, pertukaran barang, dan bunga. Dan mengenalkan penggunaan angka-angka yang sekarang dipelajari di sekolah, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan 9 angka dan 1 tanda 0, angka-angka apapun bisa ditulis. Dan pada perkembangan berikutnya, matematika dapat digunakan dalam berbagai bentuk. Kejeniusan Fibonacci ini bukan sekedar kreativitasnya sebagai seorang matematikawan, tetapi juga ketekunan untuk memahami ilmu dari kalangan ilmuwan muslim selama berabad-abad. Rumus perhitungannya, sistem penempatan desimalnya, dan aljabar mereka, gagasan Fibonacci sebagian besar berdasarkan pada algoritma Al-Khwarizmi dari abad ke-9. Untuk pertama kalinya, risalah revolusionernya menyajikan sebuah cara yang sistematik untuk memecahkan persamaan kuadrat. Oleh karena temuannya ini, Al-Khwarizmi sering disebut sebagai Bapak Aljabar. Ia diangkat menjadi seorang astronom dan kepala pustakawan Rumah Kebijaksanaan atau Bait al-Hikmah. Dengan demikian, pengaruh Fibonacci dalam transformasi matematika modern sebagian besar merupakan warisan dari Al-Khwarizmi. Jauh sebelum angka Romawi serta sebelum sistem yang digunakan oleh Mesopotamia kuno, manusia masih menggunakan sistem perhitungan awal dengan cara pencatatan. Landasan utama pemikirannya bersumber dari perpustakaan yang berdiri hampir 1000 tahun yang lalu dan pada saat sebagian besar masyarakat di barat berada di dalam kegelapan intelektual. Ini adalah kisah yang harus membongkar pandangan Eropa sentris mengenai matematika, menyoroti pencapaian ilmu pengetahuan dunia Islam, dan memahami pentingnya sejarah. Bait al-Hikmah memiliki daya dorong, baik langsung maupun tidak langsung, yang cukup besar dan luas terhadap kemajuan kebudayaan dan peradaban pada masa Abbasiyah umumnya, khususnya pada masa-masa awal. Bahkan sejarah Bait al-Hikmah telah bermunculan filosof dan ilmuwan muslim yang hasil-hasil karyanya dapat dipandang monumental dan berpengaruh dominan bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dapat dikatakan hampir semua ilmu pengetahuan barat saat ini bersumber dari ilmuwan-ilmuwan muslim terdahulu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.